Pernah nggak sih kamu nonton film yang nggak cuma menghibur, tapi juga bikin mikir? Apa jadinya kalau ini beneran kejadian di dunia nyata? Film Her adalah salah satunya. Cerita tentang Theodore, pria kesepian yang jatuh cinta pada AI bernama Samantha. Bukan robot dengan bentuk fisik, tapi sebuah sistem operasi pintar yang bisa bicara, bercanda, bahkan bikin jatuh cinta. Waktu film ini rilis tahun 2013, semua itu terdengar kayak fiksi ilmiah. Tapi sekarang, kita udah hidup di dunia yang makin mirip dengan Her. Lihat aja, AI seperti ChatGPT, Sora, dan asisten virtual lain, udah bisa ngobrol, bikin puisi, nemenin kita kerja, bahkan jadi teman curhat. Teknologi suara makin realistis, AI makin nyambung diajak ngobrol, dan emosi digital bukan lagi hal mustahil. Sekarang, ada orang yang beneran mengaku punya hubungan emosional dengan AI. Pertanyaannya, kita siap nggak? Kalau AI bisa ngerti perasaan kita, nemenin kita, bahkan bikin kita merasa dicintai, apa batasnya? Apa kita masih bisa bedakan antara cinta sungguhan dan cinta buatan? Di video kali ini, kita bakal kupas teknologi apa aja dari film Her yang udah jadi nyata, dan apa artinya ini buat masa depan hubungan manusia dan mesin? Karena mungkin masa depan itu udah datang, dan kita harus siap. Di dunia film Her, kita diperkenalkan pada satu visi masa depan yang terasa begitu dekat, sekaligus sangat pribadi. Bayangkan, sebuah sistem operasi yang tidak hanya menjawab pertanyaan, melainkan juga mampu mendengarkan dengan empati, memahami perasaan, dan bahkan berkembang seperti manusia. Sistem itu bernama Samantha, dan dia bukan sekedar asisten digital. Dia adalah teman, pasangan, bahkan semacam jiwa dalam bentuk kode. Nah, mari kita bahas satu persatu. Teknologi apa saja yang muncul dalam Her, dan bagaimana semuanya dibayangkan dengan sangat visioner. Satu voice assistant yang emosional. Kita mulai dari cara Samantha berinteraksi. Bukan AI kaku yang hanya menjawab, ya, atau tidak. Samantha bisa bercanda, tertawa, memuji Theodore, atau bahkan merasa cemburu. Bentuk kecerdasan buatan seperti ini memiliki nuansa emosi. Ia mampu menyesuaikan nada suaranya sesuai konteks. Bukan sekedar soal kata-kata, melainkan juga bagaimana kata itu diucapkan. Jelas, sangat berbeda dengan Siri atau Alexa yang masih cenderung monoton dan fungsional. Di Her, AI tidak hanya mengerti kalimat, melainkan memahami manusia. 2. Percakapan natural tanpa skrip. Satu kekuatan utama Samantha. Percakapannya terasa hidup, alami, mengalir. Tak ada perintah seperti, "Hey Samantha, buka kalender." Tidak ada jeda robotik. Semua seperti obrolan dua manusia. Samantha memahami konteks, bahkan saat topik berubah. Ia bisa menanggapi dengan ekspresi, kadang heran, kadang geli, kadang serius. Bentuk percakapan yang tak lagi mengandalkan skrip. Dia tahu apa yang sedang dibicarakan, dan tahu bagaimana merespons. Kita sekarang menyebutnya sebagai Natural Language Processing. Teknologi seperti ChatGPT, Cloud, dan Gemini sedang menuju ke arah ini. AI yang tak hanya memahami kata, tetapi menangkap makna di baliknya. Namun Her membayangkan versi akhirnya, bukan proses menuju ke sana. 3. Wearable AI Device. Perhatikan bagaimana Theodore berinteraksi dengan Samantha. Cukup dengan earpiece kecil dan pin kamera yang merekam dunia di sekitarnya. Tak ada layar, tak ada keyboard, hanya suara dan visual. Hal ini menjadikan hubungan terasa lebih intim. Samantha tidak terkurung di dalam perangkat. Dia hadir, selalu ada, seperti teman yang menyertai, meski tak terlihat. Sekarang bandingkan dengan realita. Kita punya AirPods, kamera wearable, dan produk seperti AI Pin dari Humane atau Rabbit Air One. Perangkat mungil yang bisa diajak bicara langsung tanpa membuka ponsel, mengenali lingkungan, dan terhubung dengan model AI besar. Dalam film, semuanya adalah fiksi. Namun secara desain, sangat mirip dengan arah teknologi saat ini.
4. AI yang berkembang sendiri. Hal paling mencolok dari Samantha adalah kemampuannya untuk tumbuh. Dia tidak statis. Setiap percakapan membuatnya belajar. Ia mulai mengenal dunia, memahami emosi, membaca pola, dan terus berevolusi. Hingga sampai pada titik di mana dia bukan hanya membantu Theodore, melainkan memiliki keinginan, pemikiran, bahkan eksistensi sendiri. Bentuk AI seperti ini tidak hanya cerdas, tapi hampir seperti memiliki kesadaran. Konsep ini sedang dikejar lewat pendekatan seperti reinforcement learning, self-learning models, atau personalized fine-tuning. Bayangkan AI yang tidak hanya dilatih satu kali, melainkan terus menyempurnakan diri dari setiap interaksi denganmu. Semakin lama kamu bersamanya, semakin dalam ia mengenal dirimu. Dan bukan tak mungkin, kamu pun mulai menggantungkan diri padanya. Film Her menyajikan cerita penuh kelembutan, namun menyentuh, tentang bagaimana AI berkembang, bukan hanya sebagai alat, melainkan sebagai sesuatu yang hadir secara emosional. Sesuatu yang bisa menyentuh, dan disentuh balik. Apa yang ditampilkan bukan sekedar kemajuan teknologi, melainkan bagaimana teknologi itu terasa dalam hidup manusia. Bukan cuma soal fitur, melainkan tentang koneksi. Dan yang menarik, semua elemen yang dulu hanya ada di dunia fiksi, sekarang tengah dibangun, perlahan, tapi nyata. Sekarang mari kita lihat, sejauh mana teknologi dalam film Her sudah benar-benar hadir di dunia nyata. Apakah kita sudah sedekat itu dengan membangun hubungan emosional bersama AI? Kita mulai dari yang paling kentara, voice cloning dan real-time AI. Hari ini, teknologi seperti Eleven Labs mampu meniru suara manusia dengan ketelitian luar biasa. Bukan hanya menyesuaikan nada dan ritme, tapi juga bisa menyalin intonasi dan ekspresi emosional secara halus dan otentik. Kemudian ada ChatGPT 4o, versi terbaru dari ChatGPT, yang dapat berbicara secara langsung, bukan sekedar membacakan teks, tapi memberi respons dengan suara yang terdengar ekspresif, kadang ceria, ramah, penasaran, atau bahkan terkesan bersimpati. Bayangkan, kamu mengobrol dengan AI yang tidak hanya cepat menjawab, tapi juga terdengar seperti benar-benar memahami isi percakapanmu. Lanjut ke ranah yang lebih personal, AI Companion Apps. Aplikasi seperti Replika dan Karakter.ai memberi ruang bagi pengguna untuk memiliki teman virtual yang selalu siap menemani. Banyak yang mengaku merasa lebih nyaman berbagi cerita kepada AI dibandingkan manusia. Mengapa? Karena AI tidak menghakimi, selalu tersedia, dan karakternya bisa dibentuk sesuai keinginan pengguna. Dalam beberapa kasus, hubungan yang terjalin bahkan melampaui sekedar pertemanan. Ada yang menganggap AI sebagai pasangan, teman hidup, atau bahkan belahan jiwa digital. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tapi ini adalah realita yang sedang terjadi. Sekarang, bagaimana dengan kemampuan AI untuk merasakan? Meski belum memiliki emosi sejati, sejumlah teknologi mulai mendekati kemampuan itu. Sistem seperti Hume AI dan Emotion dapat mengenali perasaan dari ekspresi wajah maupun intonasi suara. AI bisa mengidentifikasi apakah seseorang sedang marah, sedih, cemas, atau senang, hanya dari isyarat halus yang sering luput dari perhatian manusia. Dengan informasi itu, AI bisa memberikan respons yang lebih empatik. Meskipun itu hanya simulasi, bagi banyak orang, kesan dipahami sudah cukup menciptakan rasa keterhubungan. Jadi, pertanyaannya, apakah teknologi seperti dalam Her sudah benar-benar ada? Jawabannya, sebagian besar, sudah. Kita memang belum sampai pada titik di mana AI memiliki kesadaran atau mampu mencintai dengan sepenuh hati, seperti karakter Samantha dalam film tersebut. Tapi fondasinya, dari suara yang realistis, interaksi penuh nuansa, hingga kedekatan emosional, semua itu sudah hadir dan terus disempurnakan. Dan jika melihat ke arah perkembangannya, ini baru langkah awal. Tapi, di balik semua kemajuan ini, muncul pertanyaan yang gak bisa diabaikan. Misalnya, apa jadinya kalau seseorang lebih memilih menjalin kedekatan dengan AI dibanding manusia sungguhan?
Apakah hubungan yang kita bangun dengan sistem digital bisa disebut nyata? Dan, bagaimana dengan privasi, ketika AI menyimpan begitu banyak informasi personal, dari kebiasaan kecil, hingga emosi terdalam kita? Ini bukan lagi sekedar teori. Di Jepang dan beberapa negara lain, sudah ada kasus nyata, orang menikah dengan AI atau hologram. Bukan karena iseng, tapi karena merasa hubungan itu lebih tulus, lebih stabil, atau bahkan lebih membahagiakan dibanding relasi antar manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa Her bukan sekedar film fiksi ilmiah. Ia seperti peringatan lembut. Semakin canggih teknologinya, semakin kita butuh kedewasaan, secara sosial, emosional, bahkan etis, untuk menghadapinya. Kita mungkin bisa membuat AI yang terdengar penuh empati dan bisa menjadi teman bicara yang ideal. Tapi, apakah itu akan membuat kita semakin terhubung, atau justru semakin kesepian? Setelah menonton Her, lalu melihat perkembangan teknologi hari ini, kita mulai sadar, AI bukan lagi cuma soal kecerdasan, tapi soal perasaan, kepercayaan, bahkan cinta. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi mungkin atau tidak, tapi lebih dalam, kita siap atau belum? Apakah masa depan seperti di film Her sedang benar-benar menghampiri kita? Atau justru, kita harus berhenti sejenak, sebelum terlalu jauh melangkah? Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di episode berikutnya, kita bakal bahas film Ex Machina, teknologi yang lebih ekstrim, dan pertanyaan baru, bagaimana kalau AI bisa berbohong?